Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah menyampaikan dari mimbar ini, jikalau kita punya jam tangan ataupun jam dinding yang ada di depan kita, maka kita akan coba melihat arti dari setiap detik, menit, bahkan jam yang ada di genggaman kita ataupun yang ada di tangan kita. Detik itu akan terus berputar. Mulai dari jam 12, dia akan memulai dari sana. Dia akan berputar sampai kepada kembali dia ke jam yang ke-12. Tetapi ketika detik itu kembali sampai di jam yang 12, maka detik itu menggerakkan yang namanya menit. Dan kita melihat jarum menit, dia kembali dari awal, dari jam 12, dia akan berputar mengelilingi 1, 2 sampai dia kembali lagi ke jam yang ke-12. Namun menit itu akan menghasilkan dan menggerakkan yang namanya jam. Lihat jarum-jam, dia akan berangkat dari jam 12, dia akan mengitari, berjalan sampai kembali naik ke jam yang ke-12. Tapi jam itu menghasilkan hasil dan membuahkan sebuah hasil yang namanya hari. Hari kita lewati, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita lewati, dan akan kembali ke hari yang berikutnya. Tetapi hari itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Namun hari itu menghasilkan yang namanya minggu. Minggu juga akan berjalan. Minggu pertama, kedua, dan ketiga seperti saat ini sampai minggu keempat. Tetapi minggu itu tidak akan pernah berputar kembali bahkan sia-sia tanpa dia menghasilkan yang namanya bulan. Bulan akan berjalan dari Januari, Februari, Maret, April sampai kembali ke Desember, dan kita kembali Januari. Tetapi bulan itu akan menghasilkan yang namanya tahun. Semua diulang. Dari detik, dari menit, dari jam, dari hari, dari minggu, dan dari bulan. Itu diulang. Tetapi ketika sampai kepada yang namanya tahun, ada satu hal yang tidak perlu dan tidak pernah terjadi lagi, yaitu repetisi, tidak pernah terulang kembali. Bapak Ibu pernah masih mengharapkan kita sudah ada di tahun 2025 dan masih kembali mau di tahun 2024, dan tidak akan pernah lagi itu terjadi. Tetapi hari, detik, bulan, dan jam, dan lain sebagainya, itu akan terjadi repetisi, pengulangan demi pengulangan. Tetapi berbicara soal tahun, tidak akan pernah berulang kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan coba melihat kebenaran firman Tuhan, yaitu kita belajar pembaharuan komitmen yang diberikan oleh Tuhan, yang terambil dari Yosua pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20, ayat yang ke-9, dan dilanjut pasal 24 ayat yang ke-15. Hai umatnya, dengarlah sabda kebenaran firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan
sampai laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkan benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak akan tahan menghadapimu sampai sekarang ini. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepadamu siapa kamu beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah yang mengasihi kami. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan komitmen. Komitmen adalah faktor utama di dalam sebuah ikatan perjanjian antara Allah dan manusia. Begitu juga antara manusia dengan manusia. Suatu perjanjian, dan jika perjanjian itu langgang, bahkan isi dari perjanjian itu bisa tergenapi maupun bisa terrealisasi, itu tergantung yang namanya komitmen. Kalau tidak ada komitmen, maka perjanjian itu tidak akan langgeng. Dan kalau komitmen tidak ada, maka mustahil perjanjian itu bisa terrealisasi. Maka karena itu komitmen menjadi sesuatu yang begitu amat penting di dalam sebuah perjanjian. Tanpa komitmen, maka perjanjian itu adalah sesuatu yang kepura-puraan atau suatu kepalsuan belaka yang terdengar manis dalam pendengaran. Maka komitmen sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan perjanjian, khususnya antara relasi manusia dengan Allah itu. Jadi apa itu komitmen? Komitmen adalah berarti sikap hati yang bertanggung jawab terhadap apa yang dijanjikan melalui melakukan isi perjanjian dengan setia dan tekun. Sekali lagi, jadi komitmen adalah sikap hati yang bertanggung jawab terhadap apa yang dijanjikan melalui melakukan isi perjanjian dengan setia. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada isi daripada perjanjian, maka tidak akan ada yang akan dilakukan untuk setia dan tekun melakukannya. Tetapi oleh karena sikap hati yang bertanggung jawab, dan di dalam sikap hati yang bertanggung jawab itu ada komitmen, dan di dalam komitmen itu maka kita melakukannya setia dan tekun di hadapan Tuhan. Di dalam khotbah yang disampaikan oleh Yosua di pasal 23 dan juga di pasal 24 ini adalah sebuah perenungan bagi bangsa Israel. Yosua menyadari ketika dia dikasih tugas menggantikan Musa, dan Yosua menyadari karena mereka harus masuk yang namanya kepada tanah Kanaan, dan di tanah Kanaan itu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, dan Yosua menyadari mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka ada hal yang harus disampaikan oleh Yosua. Bagaimana generasi setelah Yosua nanti tidak ada, bagaimana dia bisa melihat generasi yang selanjutnya tetap berpaut kepada Allahnya. Maka salah satu tugas daripada gereja, gembala, harus menjadi doktrin untuk menjaga domba-dombanya untuk tetap setia di dalam imannya kepada Kristus. Gembala, dia akan tetap mengayomi, bahkan terlebih memberikan makanan yang terus menjaga kesehatan daripada domba-dombanya. Karena apa? Lingkungan ini begitu sangat rusak, pergaulan ini begitu sangat rusak. Dan bagaimana anak-anak
sendiri menjadi sebuah komitmen, pondasi yang tidak akan bisa tergoyahkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, di sekolah ada satu anak yang saya layani, dan dia merasa resah, bahkan dia juga merasa berputus asa. Dia hanya 2 bersaudara, tetapi sudah setahun belakangan ini, akhirnya dia bercerita di hari Selasa yang lalu, "Pak, saya mau cerita." "Ada apa, Nak?" Dia datang ke meja guru dan dia bilang, "Saya lagi bergumul dan saya merasa sedih, dan saya juga gagal menjadi seorang adik. Saya pikir dia adik, tapi dia merasa gagal. Harusnya biasanya dia kakak dan dia merasa gagal. Tapi dia ini seorang adik, tapi dia mengatakan dia gagal. Kenapa, Nak?" "Iya, sudah setahun terakhir ini kakak saya yang tidak jauh beda umurnya dengan saya sudah meninggalkan iman kepercayaannya kepada Kristus." Bayangkan seorang anak adik, tapi dia tertantang dan dia resah. Dia memikirkan yang kakaknya yang biasanya menemani dia, tapi akhirnya sudah pergi meninggalkan iman. Kakaknya sudah punya rumah, tapi tidak lagi bersama dengan orang tuanya. Disebabkan oleh karena apa? Seringkali penjagaan doktrin, baik daripada orang tua, baik lingkungan, membawa orang terseret, bahkan meninggalkan imannya daripada Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, komitmen kita boleh berkata, "Saya tidak mengimani," tapi ini menjadi sebuah realita. Kita berkomitmen hari ini tetap yakin bahwa sekali Kristus tetap Kristus. Tetapi firman Tuhan mengatakan banyak orang yang akan akhirnya terpanggil, namun ada banyak juga orang yang pada akhirnya tidak dipilih karena mereka tidak komitmen dengan panggilan mereka. Sehingga Yosua mengambil peran ini. Dia menyadari bahwa ini adalah satu tugas yang sangat penting. Bagaimana memahami Allah itu. Bapak Ibu pernah mendengarkan atau pasti sangat familiar dengan artis yang namanya Dian Sastrowijoyo. Dia adalah dulunya seorang Kristen, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan imannya. Dia seorang adalah belajar tentang filsafat, tetapi ketika dia mendengarkan ada orang atau penceramah yang menyampaikan Tuhan yang begitu dengan logis masuk di dalam akal dia, karena dia seorang jurusan filsafat, maka dengan itu juga jalurnya untuk dia meninggalkan iman. Tetapi ada juga satu anak Tuhan yang dulunya tidak anak Tuhan tapi dipanggil oleh Kristus, yang bernama Asmiranda. Bukan oleh karena logika, bukan oleh karena pemikiran manusia, tetapi oleh karena Kristus yang memanggilnya. Bukan karena sahabat, tetapi Kristus yang memanggilnya untuk boleh datang kepada Kristus. Nah, inilah gambaran-gambaran hidup yang sangat kita harus perhatikan. Ada orang yang dengan logikanya, bagaimana mungkin? Bapak Ibu Saudaraku, secara komprehensif saya ingin mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Allah Tritunggal secara lengkap. Saya pastikan dari mimbar ini tidak akan mungkin kita dengan utuh mengerti bagaimana Allah Tritunggal itu di dalam kehidupan kita. Kalau segala sesuatunya kita bisa jelaskan di dalam pemikiran kita, justru itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Allah kok bisa di dalam otak manusia? Tapi justru kita tidak bisa mengarungi betapa dalam, lebar, kuatnya Allah itu sendiri. Maka disitulah keyakinan, kepercayaan Allah itu adalah Allah yang besar. Namun jikalau Allah itu kita bisa taruh di dalam kepala kita yang mungkin berapa kilo ini, dan kita bisa menjelaskannya secara detail, justru seringkali kita akan bertanya, itukah Allah? Padahal Alkitab mengatakan Allah yang besar itu bait suci tidak dapat menampungnya, bahkan alam semesta tidak dapat menampungnya, alam semesta ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, komitmen daripada Yosua ingin menyampaikan kepada anak-anaknya, ingin menyampaikan kepada generasinya, untuk menyampaikan kepada mereka, kuatlah anakku, karena ketika kamu akan berjalan nantinya di tanah Kanaan, ada orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Farsi dan lain sebagainya
perbaharui mulai daripada sekarang. Komitmen, sesuatu hal yang sangat urgent di dalam kehidupan kita. Komitmen menjadi sebuah fondasi untuk kita boleh melihat bahwa memang Allah berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara melalui tema kita ini, pembaharuan daripada komitmen. Yang pertama adalah bahwa komitmen di masa kini ditentukan oleh karya Allah di masa lampau dan di masa yang akan datang. Komitmen saya dan saudara di masa kini itu ditentukan terlebih dahulu karya Allah di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Kalau masa yang lalu bolehlah, kita sudah melihat pekerjaan Allah yang begitu besar. Kita sudah melihat mungkin pertolongan Allah di masa yang lalu yang begitu ajaib. Kita bisa melihat bagaimana Allah menolong kita, memberkati kita dan lain sebagainya. Sekalipun di dalam pertolongan itu ada tetap penderitaan, beban hidup yang harus tidak mungkin terelakkan. Tetapi di masa lalu bahwa sudah jelas bahwa kita sudah pernah mengetahui dan merasakan bahwa Allah pernah menolong kita. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana bisa memandang ke depan tentang iman dan komitmen kita? Jikalau pengharapan iman kita bisa raih di masa depan dan itu sudah bisa terlihat, dan iman yang kita harapkan itu kita bisa gapai dan bisa kita rasakan, justru saya bertanya, imankah itu? Justru itu bukan iman. Tetapi memandang jauh ke depan, Alkitab mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, namun itu disediakan bagi Allah. Justru disitulah letak daripada keberimanan kita kepada Kristus yang mungkin tidak kita gapai dengan cara kita melihat terlebih dahulu. Iman. Namun komitmen kita, sekali lagi Yosua mengatakan di dalam Yosua pasal 23 ayat yang pertama, di situ dikatakan, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, longkai, kata orang Eropa. Lama sesudah itu, berarti kata lama di situ lama yang dulu-dulu di sana. Allah sudah menyampaikan dan Allah sudah berkomitmen kepada janjinya. Sekali lagi, saya tidak terlalu pintar untuk menghakimi orang lain dan mengatakan bahwa pengajaran saya yang terlalu jelas dan lebih abdol dalam kata orang Jawa. Tidak. Tetapi ada satu kata yang seringkali saya agak sedikit risih ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan mengatakan, kami klaim janji Tuhan, kami klaim janji Tuhan. Saya pikir perlu ini diluruskan dan perlu ingin dimengerti. Kata klaim itu, contohnya kita ada dalam sebuah perusahaan, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatunya, tugas dan tanggung jawab kita, dan ketika upah kita dan tidak diberikan oleh perusahaan, maka kita berhak mengklaim itu kepada sebuah perusahaan. Tetapi dalam artian di dalam konteks iman daripada kekristenan, sepertinya memang benar, kami klaim janjimu ya Tuhan. Saya mau bertanya, untuk apa kamu klaim janji Tuhan? Allahmu tidurkah? Allahmu bobokah di sana? Allahmu bobo tidak mengingat janjinya kah? Sehingga kamu harus mengklaim janji Tuhan? Allahmu matikah? Sehingga saya dan saudara harus berkata klaim janji Tuhan. Sepertinya seolah-olah bahwa Allah kita tertidur dan tidak mengingat janjinya, komitmennya kepada manusia itu. Tidak usah urusin klaim janji Tuhan. Dia Allah yang setia, berkomitmen menggenapi janjinya bagi setiap kita. Tergantung saya dan saudara yang terus berjalan di dalam terangnya Tuhan. Tidak perlu kita mengklaim, tidak perlu kita mengurusi kapan janji Tuhan itu akan digenapi bagi kita. Dia Allah yang setia, dia Allah tetap pada komitmennya yang dari dulunya bersedia menggenapi dalam segala nubuatannya. Dia Allah yang bersedia berjanji menggenapi janjinya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
justru yang seharusnya kita klaim diri kita sendiri. Harusnya yang kita klaim adalah diri kita sendiri. Sejauh mana kita sudah melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang kita klaim, diri kita yang kita klaim di mana perjalanan itu. Jadi saudaraku, janji dan komitmen kita ditentukan dari janji Allah, komitmen Allah di masa yang lampau dan komitmen Allah di masa yang akan datang. Di pasal 23 ayat yang kelima di sini dikatakan, dan Tuhan Allah Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikannya kepadamu oleh Tuhan Allah. Ada satu kesaksian dari seorang ibu. Mereka baru berkeluarga, namun dalam berjalannya rumah tangga mereka, akhirnya istrinya ini divonis oleh dokter dia memiliki kanker di dalam tubuhnya. Namun sudah ada janin di dalam tubuhnya. Akhirnya pun mereka bergumul, bagaimana ini? Akhirnya mereka pergi ke dokter, dan dokter mengatakan, kamu harus memilih antara kamu dan juga bayi kamu, antara kamu atau janin yang ada di dalam rahim. Mereka pulang dan mereka berdoa, suami dan istri ini kepada Tuhan. Berat mau memilih, apalagi suami memilih anak atau memilih istri. Dokter mengatakan setelah mereka kembali lagi, kami akan tetap bertahan dalam iman kami bahwa kami tidak akan memilih antara satu dengan yang lain. Dokter pun mengatakan kepada keluarga ini, suami dan istrinya, dengan mengatakan, kalau kamu bertahan dengan pilihanmu dan tidak mengambil salah satu di antaranya, maka ketika kamu akan mengadakan yang namanya, kamu kan memiliki penyakit kanker, dan usaha yang dilakukan oleh medis supaya kamu bisa terobati dan bisa bertahan hidup, kamu harus menjalani yang namanya kemoterapi. Dokter menjelaskan, kalau kamu menjalani kemoterapi, obat yang masuk di dalam tubuhmu, bahkan kemoterapi yang akan dilakukan, itu akan sangat berpengaruh besar kepada janinmu. Dan dia juga tetap mengatakan, tidak, resiko kami akan tanggung, tapi iman kamu percaya dan melihat Kristus akan bersama dengan kamu. Setelah beberapa waktu berjalan, melihat daripada kemoterapi yang dilakukan, maka kemungkinan besar dokter kembali meyakinkan dan menyampaikan kepada istri dan keluarga ini, seandainya pun berhasil dan anaknya akan melahirkan, baik melalui sesar dan lain sebagainya operasi, maka kemungkinan besar anak itu akan ada spesialnya, karena melalui obat-obat yang masuk di dalam tubuhnya, karena tidak kuat. Waktu sudah tiba, sudah dalam persalinan dan dioperasi, anak itu boleh terlahir dan sampai besar, tidak ada namanya kecacatan di dalam anak itu. Tapi ibu itu sampai sekarang masih dalam keadaan penyakit kanker. Dia melihat anaknya bertumbuh besar, tidak ada seperti apa yang disampaikan oleh dokter, sekalipun dokter mengatakan demikian. Tetapi jikalau iman saya dan saudara berharap kepada Kristus yang tidak dilihat, yang dikatakan oleh dokter sekalipun, maka Allah membalikannya menjadi sebuah kekuatan untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Anak itu bertumbuh dewasa, sementara ibunya masih tetap ada dalam penyakit itu.
Namun dalam imannya dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia akan berjalan bersama dengan Tuhan. Iman itu melampaui daripada logika, pemikiran yang tidak bisa kita gapai, yang tidak bisa kita genggam. Namun disitulah letak daripada keberimanan kita kepada Tuhan. Jikalau saya dan saudara berdoa kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan, sakitku akan sembuh. Dan ketika sakitku tidak akan sembuh, justru disitulah letak daripada iman itu. Tapi jikalau saya berdoa kepada Tuhan dan sakitku sembuh, itu juga iman. Tetapi lebih daripada itu, tanpa sembuh, tetap beriman, karena melihat jauh di sana yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi komitmen kita didasarkan oleh karena hidup di masa yang lalu oleh Allah dan di masa depan. Dan yang kedua yang boleh saya bagikan adalah komitmen itu terlahir di masa kini dari tindakan memelihara dan melakukan firman Tuhan. Jadi komitmen itu sebenarnya itu terlahir daripada memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 23 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, kuatlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, komitmen itu kita harus jaga, komitmen itu kita harus pelihara. Begitu juga dengan firman itu, untuk tetap boleh percaya kepada Kristus, bahwa kita harus memelihara, memegang teguh janji yang Tuhan beri bagi kita. Maka itu adalah sebuah dasar kita untuk tetap boleh berkomitmen kepada Tuhan. Ada beberapa tokoh Alkitab. Ini adalah gambaran daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang iman mereka dipertaruhkan kepada Raja Nebukadnezar. Mereka mengatakan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau kamu meninggalkan imanmu, maka api yang menyala-nyala ini tidak akan menyentuh tubuhmu. Kamu tidak hangus terbakar. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego tentang iman dan komitmennya kepada Tuhan, dia mengatakan demikian, jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow, sebuah komitmen yang sangat lugas disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego karena tentang pemeliharaan, menjaga imannya dan menjaga firman Tuhan itu untuk tetap selama-lamanya. Maka ketika perapian bahkan kematian itu ingin datang menghampiri mereka, mereka mengatakan, seandainya pun Tuhan kami tidak menolong kami dari perapian ini, maka kami akan tetap menyembah kepada Allah kami, bukan kepada patung buatan daripada raja yang terbuat daripada emas. Komitmen. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memelihara, menjaga, dan merenungkan. Sehingga saat kita menjaga, memelihara, dan merenungkan, maka itulah akan menjadi sebuah rema di dalam kehidupan kita, firman itu sendiri. Karena kita memelihara, kita menjaga. Di dalam Pemazmur mengatakan, renungkan kitab Taurat siang dan malam. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, komitmen menjadi sebuah dasar keyakinan kita percaya kepada Tuhan. Contoh lagi, ini adalah kisah daripada Ayub. Coba, sakit apa sih? Saya coba melihat, dikatakan di dalam Alkitab, Ayub itu adalah orang kaya, banyak anak-anaknya, banyak dombanya, banyak ternaknya, dan lain sebagainya. Sepertinya itu menjadi sebuah kebahagiaan yang hakiki yang dialami oleh Ayub. Itu menjadi sebuah kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, bahwa dengan banyak ternak, banyak domba dan lain sebagainya adalah hal yang membuat kita bahagia di dalam dunia ini. Tetapi cara Allah berbeda dengan cara apa yang disampaikan oleh dunia ini. Ketika dunia mengatakan banyak harta, anak-anak, ya bagus, puji Tuhan, ada istri, ada anak.
Tetapi sekali lagi, jangan pernah itu menggantikan imanmu kepada Kristus. Ketika saudara diberkati oleh Tuhan dan saya diberkati oleh Tuhan, jangan pernah itu menggantikan posisi Kristus di dalam hidup. Makanya saya ingin mau sampaikan dari mimbar ini, jadikan Tuhan satu-satunya di dalam hidupmu, bukan nomor satu. Amin. Jadikan Tuhan itu satu-satunya di dalam hidupmu, bukan nomor satu. Karena ketika kebahagiaan tidak kamu dapatkan, ibaratnya Tuhan itu, maka itu akan bergeser menjadi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi jadikan Tuhan itu menjadi satu-satunya juru selamat, bukan nomor satu di dalam hidup. Bukankah kita seringkali mengatakan demikian? Kita jadikan Tuhan nomor satu, tidak. Satu-satunya menjadi pondasi di dalam hidup kita. Ayub, siapa yang tidak sakit hati? Bahkan teman-temannya mengatakan, kutukilah Allahmu. Dan bukan hanya sekedar teman-temannya, saudara-saudaranya, istrinya sendiri pun mengatakan. Yang terambil di dalam Ayub 2 ayat 9 di sini dikatakan, istrinya sendiri loh. Inilah istri yang tidak setia, tidak berkomitmen. Ketika sakit penyakit itu melanda, maka apa yang dikatakan oleh istrinya? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau, atau masih berkomitmenkah engkau, atau masih setiakah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, kejam sekali. Ketika dalam masa senang, dia kan menikmati semua kekayaan daripada suaminya. Tapi ketika itu dibalikkan oleh Tuhan, dia malah berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi justru Ayub mengatakan kepada Tuhan, sekarang mataku bisa melihat, bukan karena dari orang lain, tapi aku mengalami Tuhan itu di dalam hidup. Seringkali untuk kita lebih jauh mengalami Tuhan, ada hal yang pahitan yang seperti ini yang harus kita lakukan untuk kita kembali lagi datang kepada Tuhan. Tidak selalu dengan kesenangan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Justru seringkali dengan cara kepahitan, dengan cara seperti ini. Jadi jangan pernah bandingkan cara Tuhan dengan cara dunia ini bekerja. Karena kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, banyak harta, istri, anak-anak, dan lain sebagainya, tidak. Tapi menurut cara Tuhan dari Ayub ini, justru semuanya itu disingkirkan daripada kehidupan dia Ayub. Dan Tuhan melihat daripada kesetiaan, komitmen daripada Ayub. Bahkan ketika komitmen itu, ketika komitmen itu dipegang oleh Ayub, sekalipun ada tantangan dari sahabat dan juga dari istrinya, namun dia berpegang teguh kepada janji Tuhan, maka ending daripada pasal 42 ini dikatakan berlipat kali ganda Tuhan gantikan daripada hidup Ayub. Jadi Tuhan pun tidak sembarangan menguji anak-anaknya. Tuhan pun tidak sembarangan membuat beban kepada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya bertahan, berkomitmen, maka berlipat kali ganda seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, disampaikan, diberikan kepada Ayub itu sendiri. Tetapi saya tidak pernah melihat di dalam Alkitab bahwa istrinya juga diberkati oleh Tuhan. Saya tidak melihat di dalam Alkitab ini, di Ayub ini, bahwa istrinya yang mengutukinya itu masih bertahan kepada Ayub. Artinya apa? Bahwa orang yang tidak berkomitmen, tidak setia, bahwa itu pun jauh daripada berkat Tuhan. Artinya orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang setia, yang berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa dialah yang berlipat kali ganda diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku, mari bangun kembali komitmen yang mungkin sudah mulai pudar, tapi kita nyalakan kembali oleh karena kita mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu dan kebaikan Tuhan di masa yang akan datang. Ada satu lagi. Ini adalah Rut. Rut ini adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi melalui hidup daripada mertuanya, maka ada juga orang yang dipanggil kepada Tuhan. Naomi mengatakan kepada Rut, sekarang anak-anakku sudah tidak ada lagi. Sekarang ambil pilihan, kamu meninggalkan saya, tinggalkanlah saya, karena tidak ada lagi yang dapat kamu banggakan, karena anak-anakku sudah tidak ada lagi, sudah meninggal. Pergilah ke Allahmu, pergilah ke tanahmu, dan pergilah kepada engkau sukai. Kamu masih bisa memiliki masa depan yang lain dan lain sebagainya. Pergilah ke sana, tinggalkan aku, karena aku tidak lagi memiliki masa depan. Tetapi ada satu hal yang dipegang oleh Rut, dan dia mengatakan, tetapi
Tetapi Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Dan ini yang penting, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu. Wah. Sementara ada gambar satu lagi di belakang, si Orpa, ya. Kan menantunya ada dua, ada Rut dan Orpa. Tapi Orpa di mana? Dia di belakang sana. Dia tidak mau bertahan dalam kesesakan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat daripada kisah Rut sampai kepada keturunan daripada Yesus Kristus, akhirnya dia menikah kepada seorang raja, namanya dalam Alkitab Boas. Wow, Tuhan, luar biasa, amazing, asik. Tuhan begitu sangat memberkati orang-orang yang tetap bertekun berharap kepadanya. Orpa apa yang didapatkan tidak ada lagi dicatat dalam Alkitab, tapi Rut tetap dicatat sampai dia menikah. Artinya Tuhan selalu melihat, berpegang teguh kepada komitmen, dan dia mengatakan Allah adalah Allah. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang terus menguatkan kita. Dan poin yang ketiga yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku adalah ini. Komitmen masa kini ditentukan oleh tindakan memelihara terhadap kemurnian iman. Jadi komitmen kita hari ini ditentukan oleh memelihara kemurnian iman yang terambil dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Ada sebuah choice, ada sebuah pilihan yang disampaikan kepada saya dan saudara untuk memilih kepada Allah siapa yang kita akan beribadah, kepada Tuhan siapa yang akan kita bertahan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa Israel, dan dia mengatakan dengan tegas, dia menyampaikan kepada bangsa dan seluruh penatua dan orang-orang yang bersama dengan Yosua, dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku tetap berpaut percaya kepada Allah Bapa Israel, karena dia Allah yang dulunya tetap setia menemani sampai sekarang. Jadi kemurnian iman, semuanya ini kita akan dibawa kepada sebuah penampian, Bapak Ibu. Kita akan ditampi. Beras itu, ya, saat kita mau masak, kita tampi dulu. Di sini ya, di kota ini tidak ada menampi-menampi. Kalau di kampung ditampi, itu akan ditampi satu-satu. Bahkan saat kita tampi, ya, sepertinya kita sudah lihat nih udah bersih, tapi enggak, kita masih letakin di sini lagi, ya kan? Kita letakin di sini. Kita lihat satu-satu lagi, masih ada lagi di situ di dalamnya, dan kita buang. Artinya begitu, proses perjalanan kita akan semakin ditampi oleh Tuhan. Kemurnian iman kita akan semakin diuji oleh Tuhan. Jadi jangan berkata komitmen hari ini perbaharui komitmen kita untuk tetap boleh melihat bahwa Tuhan Allah yang hadir di masa yang lalu dan Dia yang hadir di masa depan dan sampai selama-lamanya, Alfa dan Omega. Amin. Saudaraku, maka sampai kita kepada sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kesetiaan janji Allah yang disampaikan kepada umatnya adalah komitmen yang tidak akan mungkin diingkari oleh Allah sendiri. Sebab Dia adalah Allah yang memegang teguh akan janjinya. Namun dalam kesetiaan Allah menghimbau umatnya setia kepada Tuhan yang tercermin dalam kasih. Ya, ini. Jadi Allah menghimbau, namun dalam kesetiaan Allah menghimbau umatnya setia kepada Tuhan yang tercermin dalam kasih, ketaatan, pelayanan, sehingga komitmen itu tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga melibatkan tindakan nyata di dalam relasi kita dengan sesama itu sendiri. Jadi komitmen yang kita pegang akan terlihat dari cerminan dari setiap ketaatan, pelayanan, dan sesama kita. Jadi saudaraku, mari kita jaga kemurnian iman dan kita tetap perbaharui komitmen kita kepada Tuhan, ya. Dan tetap, karena orang yang berkomitmen, orang yang setia, ada banyak Alkitab juga masih banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Alkitab. Tuhan pun tidak lalai menepati janjinya. Tinggal bagaimana mengklaim saya sendiri. Saya akan mengklaim diri saya sendiri. Saya tidak perlu mengklaim janji Tuhan dalam hidup saya, karena saya tahu Allah saya tidak akan pernah tidur. Allah saya tidak akan pernah mungkin bobo nyenyak. Saya tidak pernah membayangkan Allah saya itu lalai akan janjinya. Allah saya tidak pernah saya bayangkan bahwa Allah saya itu lupa akan janjinya. Namun Dia Allah yang selalu setia akan janjinya.
Yang perlu saya klaim adalah diri saya sendiri, karena janjinya iya dan amin bagi setiap kita. Oleh sebab itu Tuhan menolong kita, dan Tuhan mengaruniakan belas kasihan yang terus semakin menguatkan kita berjalan di dalam komitmen yang Tuhan beri bagi kita. Amin.